Dari dia di UK. Yang lain mana ada ya? Dari dia di UK. Video call, liatin dia. Lu kemana? Lu kemana? Lu balik. Lu di Yuk. Nambah lagi. Dikit lagi. Udah op udah segitu bang. Bang Jawa aman bang. Maju lagi. Udah. Bang Jawan bang. Majuan bang, majuan bang. Bang, majuan bang. Bang, majuan bang. Kejauhan bang. Enggak, udah cukup. Bang, majuan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, menjelang malam, teman-teman semua. Alhamdulillah tadi pemeriksaan terhadap Bapak Umar Bajideh telah berlangsung dengan baik. Dan jumlah pertanyaannya lebih kurang 22. Nanti tentang poin-poinnya akan dijelaskan oleh saudara Rahmat. Kemudian perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa respon cepat dari Polres Metro Jakarta Selatan ini sesuai dengan SOP yang mereka lakukan. Kenapa? Karena memang barang bukti yang kami sajikan itu sudah memang benar-benar terukur dalam pengertian sesuai dengan aturan hukum yang kita pahami. Pelanggaran undang-undang IT itu unsur-unsurnya kita penuhi. Maka ketika dilakukan pemeriksaan, kita sudah berikan semua data dan fakta yang tidak terbantah. Tadi saya dapat informasi kuasa hukum saudari NN datang dan bersama dengan seseorang berinisial Y, gitu ya, datang ya. Dan saya juga heran, setiap kami datang dia kok datang terus. Tapi tidak masalah, kalaupun dia datang, ya bisa jadi ingin melihat perkembangan dari proses pemeriksaan. Tetapi kalaupun dia datang ketika kami tidak datang, itu juga tidak ada masalah. Tapi kami ingin beritahu bahwa pemeriksaan yang dilakukan tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Dan saya selaku ketua tim hukum terhadap kasus Fadel, ini kan objeknya Fadel, sehingga melebar kemana-mana. Yang dibahas Fadel, yang dilaporin Fadel, tapi yang dibahas Rasman, Pak Umar, keluarga Bajideh. Yang bicara bukan Rasman sendiri, ada Rahmat, ada Bangkit. Nggak pernah tuh dihantam Bangkit sama Rahmat, kok Rasman terus? Iya kan? Kan bukan sendiri saya. Nah, jadi kami meyakini laporan kami ini jalan. Dan setelah selesai pemeriksaan Pak Umar, tadi direncanakan dan diagendakan bersama minggu depan langsung ke pemeriksaan saksi. Salah satu dari saksi Pak Umar adalah Fadel. Jadi Fadel akan diperiksa minggu depan bersama dengan 2 orang saksi lainnya. Sedangkan saya sudah sebut tadi akan menghadirkan saksi dari pihak saya, yaitu pada hari Jumat depan. Rabu, besok Kamis, Jumat pukul 13. Jadi teman-teman semua, ini beberapa poin yang kami sampaikan. Sebelum Rahmat menjelaskan dan Bangkit terhadap perkembangan kasus yang dilaporkan, saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Kapolres
Metro Jakarta Selatan, kepada Kasat Reskrim AKBP Gogo Galesung, kepada penyidik Kanit dan penyidik, juga kepada Kasih Humas. Kenapa? Karena pihak penyidik sudah dengan segera terbuka dan secara terukur melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang kami ajukan terkait dengan laporan NM terhadap saudara Fadel. Apa itu? Kementerian PPA 3 orang itu jadwalnya sudah diperiksa. Infonya begitu. Dan itu penyidik yang langsung jemput bola datang ke kementerian. Dan ini sebuah apresiasi yang tinggi, artinya ada komunikasi antar dua lembaga. Karena sejatinya memang begitu. Begitu juga dengan dokter yang melakukan USG terhadap LM. Informasinya juga begitu. Tapi saya tidak tahu apakah dokter USG atau Kemen PPA jadi pihak Polri ke sana. Tapi infonya begitu. Tapi seandainya pihak Polri datang, kita apresiasi. Seandainya Kementerian PPA juga datang, dokter USG juga datang, kita apresiasi. Kenapa? Karena yang paling penting adalah mencari kebenaran dari kasus ini untuk menguatkan 2 alat bukti, karena ini sudah naik sidik. Kalau tidak hati-hati, ini bisa berimplikasi. Apa itu? Bisa dilakukan upaya hukum terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang bisa saja nanti diduga ada tekanan dan atau paksaan. Karena itu kami percaya penyidik termasuk saudara NN yang dulu bilang akan baju oranye 1.000.000%, yang juga bilang silakan tidur nyenyak dulu malam ini, besok akan segera ditahan dan lain sebagainya. Karena itu Polri membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh NM tidak menjadi dasar bagi proses penyelidikan dan penyidikan. Bahkan dari pihak kami bergerak cepat untuk menghadirkan saksi. Ingat bahwa setelah Kemen PPA dan Dr. USG, kami juga telah menyiapkan saksi Pak Umar Bajide, Martin Bajide, kemudian Liliana, dan juga Bintang Bajide. Setelah itu masuk lagi ke Ibu JF dari UK. Begitu juga dengan Mama E atau E dan anaknya Lopez. Kenapa? Karena ini harus dicari format yang benar agar hukum itu jangan sampai menyasar orang yang tidak bersalah. Barangkali itu dari saya. Silakan Saudara Rahmat. Teman-teman media, terima kasih banyak. Kurang ke tengah. Oke, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rasman, ada sekitar 22 pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik kepada klien kami, Bapak Umar Bajide. 22 pertanyaan ini seputar dengan laporan Bapak Umar Bajide tentang dugaan pencemaran nama baik yang secara pasal itu dikenakan, yang kami laporkan adalah pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 310, pasal 311 KUH pidana. Pasal ini menitik beratkan kepada seseorang atau pengguna akun media sosial yang mentransmisikan suatu video yang di dalamnya bermuatan kata-kata yang mengandung fitnah dan atau pencemaran nama baik. Tadi secara tegas Bapak Umar Bajide telah menyampaikan kata-kata apa yang menjadi dugaan fitnah itu. Dan kami juga tadi sudah menyerahkan alat bukti. Yang pertama dokumen elektronik, yaitu Instastory yang diupload oleh akun Instagram Nikita Mirzani Mawardi _172. Itu diupload pada tanggal 27 September sampai dengan bulan Oktober dan bulan November. Dan ada sekitar 7 video tadi yang kami serahkan kepada penyidik. Kata-katanya sangat jelas sekali, sangat terang sekali mengandung fitnah, yaitu menyatakan bahwa
keluarga Bapak Umar adalah keluarga yang paling miskin atau keluarga termiskin di dunia. Saya pikir tidak perlu kami tadi menjabarkan sekaya apa Pak Umar, tapi kategori miskin saya pikir tidak layak disematkan kepada Pak Umar. Dan itu adalah hal yang jauh daripada fakta. Pak Umar adalah seseorang ataupun keluarga yang ya tidak berlebih, tapi cukup. Cukup kalau mau liburan ke luar negeri, cukup kalau mau pergi naik haji, cukup mau liburannya Pak ya. Cukup menyekolahkan anak-anaknya. Alhamdulillah anak-anak juga semua sampai dengan sekolah perguruan tinggi kan gitu. Dan kemudian ada juga keterangan-keterangan yang mencemarkan nama baik Pak Umar, yang menyatakan bahwa wajah Pak Umar mirip seperti the planets of Apes, mirip seperti, mohon maaf saya sebutkan binatang, yaitu monyet, King Kong gitu. Saya mohon maaf jadi tersebut nih, sorry Pak. Nah, kata-kata itulah yang kami tegaskan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti dan kemudian dilakukan penyelidikan. Dan penyelidikan ini ke depan atau minggu depan akan memanggil saksi. Kami sudah mempersiapkan saksi sebagaimana tadi diterangkan oleh Pak Rasman. Ada 3 orang saksi pelapor yang memang ini adalah saksi fakta. Saksi yang melihat ketika Instastory itu diposting oleh akun Nikita Mirzani Mawardi _172. Saksinya nanti di minggu depan teman-teman akan melihat siapa yang kami hadirkan. Tapi insya Allah ini saksi fakta. Saya pikir itu aja Pak. Baik. Terima kasih. Silakan bangkit sebentar. Bangkit. Tambahkan. Ini yang duluan awal ini yang tahu juga ceritanya tentang si NM dengan si Loli. Bang, agak maju nih Bang. Selamat sore semua. Jangan dikit bang. Iya bang. Jadi serap. Bang Rasman. Selamat sore semua. Sore Bang. Tadi udah banyak disampaikan oleh rekan saya, Saudara Rahmat. Kalau dari saya kemarin terkait ini kan karena gerbongnya yang pertama saya yang bawa nih ke Bang Rasman. Bang Rasman yang soalnya Bang Rasman kasusnya udah banyak. Jadi saya tambahi, saya bikin capek dulu. Bang Rasman yang Jadi pada prinsipnya saya di sini hanya penegasan kepada saudari NM. Mari kita sama-sama fokus ke perkara yang kita sekarang hadapi. Apa yang saudara laporkan, fokus, jangan melebar kemana-mana. Jangan serang pribadi Bang Rasman, jangan serang pribadi saya maupun rekan-rekan pengacara yang lain. Oke? Kalau kita sejauh ini juga akan fokus. Kalau saya di sini kapasitasnya sebagai kuasa hukum Fadel, saya akan fokus tanpa melebar kiri dan kanan. Dari awal selalu saya katakan kepada semua netizen, saya ajak kita sama-sama bongkar kasus ini. Kalau memang Fadel, klien saya, memang terbukti bersalah, biar proses hukum yang berproses. Jangan jadi kita hakim, karena ada hakim yang menuntut dia nanti kemudian hari kalau memang dia terbukti bersalah. Ini kan rentetannya masih status penyidikan nih. Sama-sama kita nunggu, sabar proses hukum. Saya rasa pihak Polres Jakarta Selatan akan kooperatif dan on the track seperti yang kita harapkan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Makasih banyak. Nah, Pak Umar. Pak Umar. Rajis. Nah, situ Bang. Bang, munduran dikit Bang. Bang Rasman munduran, Abang Rasman munduran, Bang. Silakan tanya. Ya, Bang Rasman munduran dikit, Bang. Pertanyaannya apa? Apa yang mau ditanya? Soal mau tanya tadi. Laporan tadi bang. Oke. Jadi saya merasa terhina, tercela gara-gara masalah anak. Sebenarnya saya nggak mau tahu urusan anak. Jadi saya mau nimbrung di sini karena keluarga kena semua keluarga sampai ke NTT juga terhina semua dari kita. Jadi itu aja. Jadi saya laporkan semua apa yang dia omongin dari awal sampai mungkin kalau sampai sekarang kebanyakan. Jadi saya ambil yang poin-poinnya aja. Berarti jadi bentuk sakit hati ya Pak Umar? Bentuk sakit hati makanya melapor. Bukan lagi sakit hati. Sakit banget.
Martin, ini yang paling besar yang mewakili. Ya, jadi kan awal mulai dari bulan Maret nih ya. Semua dari bulan Maret kita diam semua nih. Satu keluarga diam semua. Sampai di bulan September. Di September itu semua kita emosi ya. Jadi semuanya kita klarifikasi. Satu klarifikasi waktu rekan kita yang lama ya. Kuasa hukum kita yang lama. Dari situ mulai semua menyerang. Dari fitnahan itu dari yang Maret semua diputer semua, digiring opini semua. Jadi untuk semua netizen, saya yakin semua pinter-pinter. Saya yakin semua bisa menilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang fitnah, ya, mana yang fitnah, mana yang bukan. Jadi udah dipastikan dari awal kita difitnah, kita diam saja karena kita satu keluarga aja nih. Jadi di Indonesia, khususnya di Jakarta, kita satu keluarga, kita selalu difitnah oleh oknum-oknum mereka ini. Jadi khusus untuk saya, siapapun yang terjerat dari bulan Maret sampai September, saya akan kejar siapapun, ya, siapapun fitnah itu akan saya kejar semuanya. Jadi kategori apa ya? ya, fitnahan itu akan saya kejar semua, gak bakal lolos, semuanya saya akan kejar. Berarti akan dilaporkan yang Iya, masalah hukum semuanya bakal akan saya kejar semua. Detail dari mulai Maret ya, oknum-oknumnya udah saya kumpulkan semua. Ya, jadi udah semuanya kita kumpulkan semua buktinya, tinggal tunggu tanggal mainnya. Bang, ada berapa akun Bang yang sudah dikumpulkan mungkin Bang? Ya, nanti tahu deh dari Sudah ada beberapa akun dan itu sedang kami dalami. Nah, silakan Pak Del. Gimana? Ini tadi dia sempat agak itu dia lihat ada Dati datang. Kamu tadi mau nyamperin ya? Ya. Nah, mau nyamperin bukan mau mengancam, bukan. Cuma pingin apa? Pingin salaman. Salaman aja. Coba pengen jelasin. tahu aja. Jelasin. Pengen sama-sama aja kan. Yang mungkin yang paling banyak nyerang gua kan itu dari awal kan si Y itu ya. Sebutin. Ya, si Y siapa sih? Yong siapa? Yong Tiko Maladi apa siapa itu? Iya. Nggak penting itu. Nggak penting itu ya. Jadi enak nih namanya dia nanti naik. Kacung itu, kacung. Ya, jadi ya datang tadi ya, agak sempet panas aja. Nggak, mungkin kalian kan belum pernah ngeliat gue marah atau gimana kan. Biasanya kan gue santai atau gimana, ketawa-tawa. Berani aja datang gitu, berani. Mungkin datang buat urusan yang lain tapi pas ketemu gue. Jadi jangan pernah main-main deh sama gue deh. Gue di sini dari awal sama Loli baik-baik aja, lurus-lurus aja. Ada banyak oknum ya kan? Ya. Oknum. Ada banyak oknum yang mungkin membuat-buat cerita yang tanpa pengetahuan gua. Apapun omongannya Loli di blunder, apapun itu gua ngejagain biar omongannya dia nggak di blunder, biar dia nggak celah sana sini. Siapapun, gua bilang sama Loli, gue di sini posesifnya bukan sama laki, bukan. Gue posesif buat ngejaga lu, karena yang dibikin blunder itu selalu lu, bukan gue. Selalu lu. Dari awal dateng ke Indonesia 3 Maret dateng, gue udah diancem sama slot gue udah diancem. Kalau misalnya kalau misalnya Loli nggak bayar nih utang, gue bakal sebarin kalau lu yang pakai duitnya Loli. Itu si Y itu ya? Bukan, ada. Oh, ada ya? Ada itu. Itu ada. C. Tuh. Jadi jangan kabur-kaburan saya itu tuh. Saya itu jangan kabur-kaburan, dia jadi saksi jangan kabur-kaburan. Jangan pura-pura keluar negeri kemana, jangan kabur-kaburan. Gue pantau terus dia. Tetap gue pantau. Dia yang bertanggung jawab. Dia yang bertanggung jawab karena dia yang berani datang ke Y, berani datang ke Loli. Ibunya Loli, berani ngomong ke sini sampai dia kan ngomong, oh gua depan ibunya begini. Ada rekaman omongan ibunya sama dia dikirim ke gua. Jadi kalau buat ibunya Loli jangan percaya sama itu orang. Dia itu muka dua. Ada rekamannya? Ada di saya. Ada. Jadi kalau misalnya dibilang dia, wah Cindy itu siapa jadi kesebut namanya nih, sampai angot nih, kesebut namanya nih, kesebut namanya nih Gwan. Ya pokoknya intinya itu orang harus bertanggung jawab dia. Karena dari awal memang Kan katanya dia
bapaknya pernah ngomong, gak ada kata maaf kalau lu bener. Ya, jangan sampai maaf depan gua nanti. Ya, jangan sampai maaf. Ada kaitannya sama promosi judul. Nah, jadi ya mungkin buat pemerintah kan sekarang lagi nangkepin judul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ngomong bang. Gue bantu tangkap semua. Gue bantu. Gue paling demen nyepuin orang tuh gue paling demen. Karena dari awal Datanya ada dulu. Datanya ada. Stasiun TV ya dari awal ya. Iya, dari stasiun TV pertama kali sebelum pemerintah ngomong buat nangkepin orang yang judul-judul gua yang pertama kali yang berani ngomong di depan TV. Banyak gua ditawarin. Lu ngomong apa waktu itu? Sampai gua ngomong nih di depan TV, di Trans TV, di insert itu slot gua tahan. Gua stop. Lu datang ke Indonesia, lu berhenti slot. Karena gua nggak mau nerima orang yang pakai duit haram. Gua nggak mau. Dan di Indonesia nggak boleh. Itu. Cindy ini yang ngasih kerjaan Loli terkait Ya, promosi nanti ada judul. Ya, nanti ada waktunya. Jadi jangan dikoreksi sekarang. Nanti ada waktunya itu. Oke, cukup. Ya. Nanti ada waktunya. Jadi ini adalah jadi- berawal fitnah itu dari bulan Maret. Ya. Jadi intinya- berawal fitnah yang bergulir itu dari bulan Maret. Jadi itu. jadi Berarti awal intinya mulanya dari Ya. tadi. Iya, jadi intinya fitnah. Itu semua fitnah. Fitnah. Jadi ini dalang. Jadi ini kayak cerita-cerita lucu, dalang. Ya. Kita buktikan nanti. Mudah-mudahan di-ups nih ya kata-kata kita ya. Jangan dipotong nih. Nah, ya. Jangan pernah dipotong. Isi percakapan Cindy dengan kamu, dengan Cindy dengan Ada. Begini. Nanti itu. Jadi ini adalah cerminan perasaan luapan kemarahan seorang Fadel. Nah, sekarang ada concern pemerintah terutama Polri menangkap pelaku judol. Bahkan sampai kemarin masih ada. Nah, pertanyaan berikutnya, dulu ada juga itu yang diperiksa. Kalau nggak salah saya NM. Katanya diperiksa urusan judol. Dan katanya akan ada gelar perkara. Nah, kita mendesak ini agar orang-orang yang sudah pernah diperiksa dan diduga mempromosikan judol untuk diproses dan beri kepastian hukum. Apalagi informasi yang terbaru tadi dari Fadel bahwa inisial C itu juga bagian yang tak terpisahkan dengan LM, gitu ya. Dan saya dari awal sudah bilang, saya masih ingat 1,5 bulan yang lalu bahwa LM ketika akan balik ke Indonesia, syarat yang diberikan oleh Fadel dan keluarga tidak boleh menjadi endorse dari 303, begitu ya? Ya. Atau judol. Dan begitu sampai ke Indonesia, pada faktanya LM masih main itu, betul ya? Ya. Karena ada sisa yang belum Betul. diberesin. Harus Ada diupload. kewajiban dia Harus diupload. dari UK yang belum diupload. Iya. Ketika itu diupload, maka ketahuan dengan Fadel. Ya. Fadel marah, begitu kan? Ya. Kenapa kamu begitu? Dia bilang, saya memang masih ada kewajiban. Nah, proses ini semua diduga diketahui oleh C. Karena itu kami minta juga agar penyidik memeriksa C. Betul. Urusan ini gitu. Nah, kenapa dia marah? Karena pulang dari sana diberitahu kamu jangan main ini ya. Oke, tidak lagi. Iya. Kemudian orang tuanya Pak Umar dengan Bu Titin bilang kamu harus berubah, pakaian kamu jangan terlalu seksi. Itu dia nurut. Kemudian berhijab dia nurut, puasa dia nurut, sholat dia nurut. Maka keluarga ini dengan semangat ingin membina dia dan menyetujui sampai dia akhir balik atau umur sesuai dengan aturan negara. Tapi faktanya mereka dilaporkan. Inilah sesuatu yang membuat keluarga ini sangat marah. Kenapa? Karena menyangkut keluarga dan harkat martabat orang. Kalau lu ingin menghancurkan martabat Fadel, Fadel aja. Kenapa bawa nama keluarga Bajide? Kalau kamu benci kepada Fadel, kenapa kamu hina-hina Rasman? Bilang-bilang kura-kura ninja dan lain-lain. Ya, jadi ini monyet, saya kura-kura ninja, terus dia siapa? Mungkin kalian lihat anak saya kemarin, kalau digandeng dengan dia, jauh banget bandingannya. Ya, jadi saya kira itu. Oke, cukup ya? Cukup banget, Pak. Thank you. Del, ada yang mau disampaikan nggak Del sama NM Del? Apa? Del, ada yang mau disampaikan nggak sama NM? Apa? Oh, sama ini, coba, yang singkat. Ada yang mau disampaikan nggak? Komunikasi sama Loli? Belum ada komunikasi. Kalau bisa
gue mau komunikasi. Kangen gak sih? Dan gue akan cari cara terus untuk bisa berkomunikasi sama Loli. Seperti itu. Nih, jadi buat kalian semua, ingat ya, gue dilaporkan, berarti gue dianggap pelaku, dan gue meminta korban untuk keluar. Di mana-mana pelaku tidak mau korban untuk ngomong dan speak up. Untuk memastikan benar atau Di sini, gue minta Loli untuk keluar karena dia dianggap korban. Dianggap, bukan dia yang korban, tapi dianggap korban sama orang. Ya. Jadi kalau misalnya memang apa tadi? Jadi kalau misalnya memang ibunya atau siapa ya kan ibunya itu nggak masalah. Tapi kalau dari saksi-saksi ini nih, saksi-saksi ini, gue ingetin sama ibunya Loli. Gua di sini ngejaga Loli dari dia di UK. Yang lain mana ada ya? Dari dia di UK, video call, liatin dia. Lu kemana? Lu kemana? Lu balik. Lu di mana malam-malam balik? Itu gua. Lu bilang gua ngejahatin anak lu. Nih, gua di sini ngabisin waktu buat dia. Waktu gua habis buat dia. Dance gua keganggu semuanya buat dia. Karena apa? Gua mau ngejaga dia. Kalau dibilang semuanya, mana lu nggak pernah ngepost? Post itu bukan kata dari cinta. Post itu bukan kata dari cinta. keren juga kalau udah ngomong. Post itu bukan kata dari cinta. Cinta itu aksi, yang ditunjukin aksinya, bukan buat postnya. Salah satu gelang ini. Iya, ini gelangnya. Ini dari siapa? Ini gelang. Di Loli juga ada gelangnya, tapi dibuang, nggak tahu gua. Gua nggak tahu deh kemana ini tuh. Mudah-mudahan masih ada. Dari kucingnya. Gua sama Loli sayang banget sama kucing itu, ya. Siapa yang megang kucing itu, gua kejar nanti. Ya. Gua kejar. Ya, gua tahu siapa yang megang kucing itu. Gitu ya. Gua tahu siapa yang Memang megang. ada kucingnya. Lempar batu sebelum Bro, ada yang terlupa saya 2 malam yang lalu dihubungi oleh mantan suami OR, artis OR yang saya sebut aja lah Ola Ramlan ya. Saya tidak bermaksud untuk menyudutkan putra Ola Ramlan, tapi karena ini disebut-sebut pernah berpacaran, disebut-sebut ya, diduga pernah berpacaran dengan LM, maka sebaiknya itu diperiksa. Nah, dia ini bayangin, sebelum dia ada pacarnya di UK, terus di Indonesia juga ada, terus dia begini, berat banget pengorbanan cinta dia nih. Saya kira luar biasa. Mudah-mudahan Allah merestui. Begitu ya? Iya, harus. Oke. Harus. Oke. Kalau nggak dilihat, ya. kalau nggak dilihat dari situ, sakit otaknya. Ya pokoknya dari awal Maret itu pas pulang Loli itu semua sekarang semua so peduli ya. Iya, so peduli. So bilang jangan so sayang. Dulu dari lu kemana aja? Sahabat Loli, gua tahu siapa orangnya. Bukan mereka itu. Cuman satu sahabat. Tenang dulu. Ke siapa? Gua nunjukin kepada saksi-saksi semua, dan gua mau nyadarin ibunya Loli. Gua mau menyadarkan ibunya Loli. Karena dia, gue yakin dengar dari kata-kata saksi ini kepengaruh. Gue mau dia dengar fakta dari gue langsung. Kamu mau nggak dipertemukan dengan dia langsung? Gue mau, saya mau om. Tolong dong saya fasilitasi. Mau fakta yang dari gue semuanya gue kasih. Tanpa harus ribut. Nggak usah ribut. Dia lebih tua dari saya. Calon mertua kan? Lebih tua dari saya ngormatin. Gimana orang tua saya hormatin. Siapapun orang tua saya hormatin. Kok orang tua? Iya. Calon mertua itu 2 kali lipat dari mertua. Iya. Dari orang tua. Oh gitu. Oke. Thank you ya. Udah dia nggak usah ngomong lagi dia.